Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welia Sepnasari dengan NIM 2081961. Di sini video ini bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah Kapita Selekta jurusan Tadris Matematika 4C dan dosen pengampu Dr. Hande Sunarto MPD. Kita simak video berikutnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baik kita harus mengetahui apa saja sih yang harus kita pelajari atau kita pahami dalam turunan tersebut ini. Nah, ada 10 cara penerapan turunan yang harus kita pelajari, yang kita harus pahami agar bisa tahu cara penyelesaian turunan tersebut. Nah, pertama yang kita akan pelajari, satu itu tentang definisi turunan, yang kedua itu tentang contoh pencarian turunan, yang ketiga tentang bentuk-bentuk setara turunan, yang keempat tentang keterdefinisian mengimplikasikan kekontinuan, yang kelima itu aturan pencarian turunan, yang keenam itu turunan sinus dan kontinus, yang ketujuh itu aturan rantai, yang kedelapan itu tentang penerapan aturan rantai, yang kesembilan itu tentang turunan tingkat tinggi, yang 10 kita akan bahas tentang definisi implik. Nah, baiklah, di sini kita akan lanjut tentang definisi turunan. Nah, definisi turunan itu, turunan adalah sebuah fungsi f di mana fungsi lain f aksen nilainya pada sembarang bilangan c itu adalah f turunan c limit sama dengan limit h mendekati 0, di mana f c plus h minus f c per h. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan terhingga atau minus tak terhingga. Baiklah, kita lanjut ke contoh pencarian turunan. Nah, di sini ada contoh 1. Andaikan fx sama dengan 13x minus 6, carilah f turunan 4-nya. Nah, kita buat cara penyelesaiannya. F turunan 4 sama dengan limit h mendekati 0. Nah, f di mana f 4 plus h minus f 4 per h. Kenapa di situ kita buat langsung kita masukkan ke rumus? Karena contoh awal itu kan ada rumusnya f aksen f turunan c, dan di sini f turunan 4. Jadi c-nya itu kita ganti dengan 4. Karena kita melihat turunannya kembali lagi untuk cara penyelesaiannya tersebut. Nah, lanjut, sama dengan limit h mendekati 0, 13 dikali 4 plus h minus 6, minus 13 dikali 4 minus 6 per h. Dari mana dapat 13-nya itu dan minus 6? Karena itu memang contoh tugas contoh awalnya, karena itu memang soalnya. Nah, sama dengan limit h mendekati 0, 13h per h. Limit 13h mendekati 0 itu sama dengan 13. Kita lanjut ke bentuk-bentuk setara untuk turunan. Nah, tidak ada yang keramat tentang penggunaan huruf H dalam mendefinisikan F turunan C. Nah, maksud kata arti keramat tersebut tidak diharuskan atau tidak diwajibkan kita harus menggunakan huruf H. Contohnya, F turunan C sama dengan limit H mendekati 0, F C plus H minus F C per H. Apakah bisa kita ganti dengan huruf lain? Mari kita coba. Limit P, seandainya kita ganti dengan huruf P. Limit P mendekati 0, F C plus P minus F C per P. Nah, itu kan bisa tetap menggunakan rumus yang sama, cuman angkanya saja yang berubah. Cuman hurufnya saja yang berubah. Nah, coba kita ganti lagi dengan huruf yang lain. Apakah bisa? Contoh kita ganti dengan huruf S.
limit S mendekati 0, f C plus S minus f C per S. Nah, kan itu bisa, cuman hurufnya saja yang berbeda. Tetapi kita harus tetap menggunakan rumus yang sama agar hasilnya tetap sama. Lanjut, f turunan C sama dengan limit X mendekati 0, f dikali X minus f dikali C per X dikurang minus C. Lanjut ke terdefinisian, mengimplikasikan kekontinuan. Teorema A, jika f turunan C maka f kontinu di C. Nah, kebalikan dari teorema ini tidak benar. Jika fungsi f kontinu di C, maka tidak berarti bahwa f itu mempunyai turunan di C. Contoh, f dikali X sama dengan X mutlak. Fungsi ini pasti kontinu di 0, namun tidak mempunyai turunan di X sama dengan 0. Aturan pencarian turunan. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dx sama dengan 0. Nah, lanjut ke pembuktiannya ya. F turunan x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h minus f x per h sama dengan limit h mendekati 0, k minus k per h sama dengan limit 0, h mendekati 0 sama dengan hasilnya 0. Masih di aturan pencarian turunan, tetapi dengan teorema B, aturan fungsi identitas. Jika f(x) sama dengan x, maka f(x) sama dengan 1, yakni dx(x) sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke pembuktiannya ya. F turunan x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h minus fx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h minus x per h sama dengan limit h mendekati 0, h per h, hasilnya sama dengan 1. Masih di aturan pencarian turunan dengan teorema C, aturan pangkat. Bilangan bulat positif, maka f turunan x sama dengan nx pangkat n dikurang 1, yakni dx x pangkat n. Nah, catatan n tersebut yang di atas nantinya itu dapat diperluas menjadi bilangan rasional. Turunan sinus dan kosinus. Teorema A, fungsi f(x) sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x keduanya terdiferensikan. Faktanya dx sama dengan sin x sama dengan cos x dan dx. Cos x sama dengan plus minus sin x. Nah, kita buat contoh. Carilah dx. 3 sin x plus minus 2 cos x. dx-nya 3 sin x minus 2 cos x sama dengan 3 dx sin x minus 2 dx cos x sama dengan 3 cos x plus 2 sin x. Masih di turunan sinus dan kosinus, tetapi dengan teorema B. Yang pertama tadi teorema A. Lanjut ke teorema B ini, dx tan x sama dengan secant kuadrat x, dx sin x sama dengan secant x tan x, di mana dx kontangen x sama dengan minus kosekan kuadrat x, dx kosekan x sama dengan minus kosekan x kontangen x.
Masuk ke aturan rantai. Teorema A-nya, aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, jika G terdiferensiasikan dengan U sama dengan GX, maka fungsi komposit FOG didefinisikan oleh FOGX sama dengan G X terdefinisikan di X, dan FOG aksen X sama dengan F aksen G aksen X. Nah, yakni DX F GX sama dengan F aksen GX G aksen X, atau DY sama dengan DY DU. Lanjut ke penerapan aturan rantai. Contoh 1. Jika Y sama dengan 2x pangkat 2 minus 4x plus 1 pangkat 60, carilah dx Y. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, misalkan Y sama dengan U pangkat 60 dan U sama dengan 2x pangkat 2 minus 4x plus 1. dx Y sama dengan dxy dikali dxu sama dengan 60u pangkat 59 dikali 4x minus 4 sama dengan 60 dalam kurung 2x pangkat 2 minus 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x minus 4. Lanjut ke turunan tingkat tinggi. Contoh 1, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. F aksen x sama dengan 6x pangkat 2 min 8x plus 7. Dimana dapatnya 6x pangkat 2 itu dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena pangkatnya tadi sudah kita kalikan, jadi pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi pertama pangkat 3 jadi 6x pangkat 2. Nah, yang dapat 8 itu dari 4 dikalikan angka akar 2. Pangkat 2. Jadinya 8. Jadi pangkatnya yang 2 tadi kita kurangkan 1. Karena 1 itu sama dengan X, maka tidak usah kita tulis, jadi 8X saja plus 7. Nah, F 2 aksen X sama dengan 12X min 8. Dimana dapat 12X itu dan dimana dapat 8 seperti cara yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke F 3 aksen X sama dengan 0 dan hasilnya 0. Lanjut ke diferensiasian implik. Di sini kita buat contoh, carilah dy per dx dari y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 2. Dengan menggunakan aturan rantai yang diperoleh, d per dx dikali y pangkat 3 plus d per dx dikali 7y sama dengan d per dx x pangkat 3. Maka 3y pangkat 2 dy per dx plus 7 dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. Sehingga dy per dx dikali y pangkat 2 plus 7 sama dengan dalam kurung y pangkat 2 plus 7 sama dengan 3x pangkat 2. Sehingga dy sama per dx sama dengan 3x pangkat 3 3y per 3y kuadrat plus 7. Lanjut kita buat satu lagi contoh. Cari dy per dx jika 4x pangkat 2y sama min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. dy per dx dikali 4x pangkat 2y min 3y sama dengan dy per dx
dalam kurung X pangkat 3 min 1. Nah, maka 4X pangkat 2 DY per DX plus Y dikali 8X min 3 DY per DX sama dengan 3X pangkat 2. Sehingga DY per DX dalam kurung 4X pangkat 2 min 3 sama dengan 3X pangkat 2 min 8XY. Jadi DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 per 3Y pangkat 2 plus 7. Baiklah, sekian penjelasan video materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.